ayat yang 41 ya sampai 59 ya. Jadi masih lanjutan dari bagaimana tentang kewaspadaan dan kesetiaan, lalu rindu dibebaskan melalui kematiannya, dan ajaran tentang membedakan zaman. Oke, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang begitu mengasihi kami mengucap syukur dapat karena kami yang hadir, juga teman-teman yang belum bisa hadir. Tuhan, apa yang akan kami dengar, apa yang akan kami baca ini, semoga juga menjadi satu dorongan bagi kami untuk lebih mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur. Kami berdoa dalam nama yang kudus, agung, dan mulia. Amin. Oke, kita mulai ya. Jadi kemarin itu kita sudah sampai ayat yang ke-40 ya harusnya ya. Lukas 12 ayat 40. Jadi semoga kita juga semakin menyadari pentingnya bahwa sebagai manusia hari ini mengambil satu keputusan, yaitu kita benar-benar melihat satu teladan dari Tuhan Yesus ya. Jadi dia di sini sebagai manusia penyelamat. Dia 39 ya dibilang. Tapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa para pencuri akan datang, ya tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar ya. Jadi ini adalah mengenai kesetiaan dan kewaspadaan ya. Jadi ini adalah yang kemarin yang kita baca harusnya. Lalu kita lihat lagi bahwa pencuri datang ini artinya diri Tuhan sendiri ya. Kita tahu juga ini perumpamaan. Kemudian ayat 41 dilanjutkan dengan, Tuhan kamikah yang kau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga sama dengan semua orang? Oke, jadi ini Petrus juga lucu ya. Tuhan kan lagi ngomong ya buat semua orang dong, kok masih ditanya gitu ya. Nah, lalu Tuhan berkata 2:42 ya. Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Nah, ini dia sedang bertanya juga sekalian memberi satu perasaan sebenarnya kepada manusia hari ini. Siapa di antara setiap orang hari ini yang mau jadi pengurus rumah yang setia, yang bijaksana ya? Karena nggak semua orang ini setia, nggak semua orang juga bijaksana. Nah, tapi teman-teman, pada malam hari ini juga kita bersyukur bahwa firman Tuhan benar-benar menyatakan kepada kita, ya, seberapa buruknya kita, seberapa mungkin malasnya kita, tapi kalau kita mau menjadi orang yang setia, mau menjadi bijaksana, maka bilang apa 43? Berbahagialah hamba yang dapat tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi hari ini masih ada kesempatan nggak? Masih ya, jadi nggak terlambat. Tapi sekali lagi, kita sebagai orang muda, ya banyak sekali hawa nafsu yang entah itu kita tanda kutip mager ya, tanda kutip juga banyak urusan, sibuk sana sibuk sini, bahwa kita ini nggak bisa fokus kepada pekerjaan. Nah, tapi sebenarnya bagaimana menghadapi itu? Ya, menghadapi situasi itu dengan cara kita benar-benar mengambil satu kesimpulan, yaitu Tuhan, inilah aku, ini hidupku, aku serahkan kepadamu, supaya bukan lagi aku yang menghidupinya. Enggak? Jadi teman-teman benar-benar ya dikatakan ayat yang ke-47 ya. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tapi yang tidak mengatakan persiapan atau tidak melakukan apa-apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Nah, ini pun sama sebenarnya. Semua manusia harusnya tahu dan sadar bahwa Tuhan akan segera datang. Tapi kenapa kok dia nggak ada persiapan? Kenapa kok mereka nggak benar-benar jaga-jaga kalau Tuhan datang gitu? Kenapa? Alasannya cuma satu, karena ya itu kan Tuhan nggak datang-datang. Ya udah, aku sekarang lakukan aja apa yang aku pandang baik. Ya, entah itu aku baca Alkitab atau enggak, entah itu aku doa atau enggak, atau mungkin aku bicarakan firman kepada orang apa enggak, ya kan? Ya Tuhan kan nggak datang, jadi apa urusannya gitu ya. Tapi sekali lagi, kalau kita nggak waspada, kita nggak setia, maka rugilah. Ya. Maka yang terjadilah kita benar-benar akan mendapatkan pukulan. Dan pukulan di sini adalah bukan secara gini ya, tapi dalam kita menjadi orang yang tidak lagi ada hasrat untuk datang kepada Tuhan, karena udah habis.
udah dipukul oleh sejahat. Oke. Bahkan orang yang nggak tahu ya, kalau dia harus melakukan segala sesuatu, dia akan menerima sedikit pukulan. Ya. Nah ini. Nah jadi ya sekarang karena kita udah tahu, ya jangan pura-pura nggak tahu. Ya, kita harus benar-benar menyadari. Kita tahu Tuhan akan datang. Kita tahu ya bahwa dunia akan segera berakhir. Tapi kita nggak sungguh-sungguh, ya kita akan dapat pukulan banyak. Ya kita nggak akan lagi dapat hati untuk datang pada Tuhan. Oleh 49 sampai 59 bicara bagaimana mengenai Tuhan ya benar-benar mendambakan. Ayat 50. Aku harus dibaptis dengan suatu baptisan dan betapa susah hatiku sebelum hal itu terlaksana. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Nah ini, pertentangan di sini apa sih? Ya, kalau kita lihat di dalam catatan kakinya adalah perpecahan. Ya, dikarenakan ada iblis dalam kita yang nggak percaya ini. Mungkin terkadang kita jadi orang juga nggak percaya ya. Benar-benar menjadi satu pertentangan karena Tuhan mau datang, tapi terkadang kita yang nggak percaya. Gitu. Akhirnya masih sih Tuhan datang. Tuh hari ini aku juga masih sengsara. Ya. Orang-orang di sekitarku juga masih mengalami banyak hal gitu ya. Nah tapi sekali lagi, semoga kita juga melihat perkara ini. Ya. Jadi kita harus rindu supaya melalui kematian ya, kematian kita, kematian maksudnya kematian yang adalah kita mati terhadap ya, kesenangan, kita mati terhadap diri sendiri ya, supaya Tuhan ini kehendaknya bisa terjadi melalui kita. Kalau kita masih hidup gimana Tuhan bisa bekerja ya enggak? Kalau misal ya, ini contoh yang ya kurang baik juga. Jadi kalau misal gini, ada orang yang tenggelam ya, orang yang tenggelam itu dia berusaha tolong, semakin berusaha kan dia akan menyulitkan si penyelamat ya nggak, yang orang mau nyelamatin. Nah maka tadi benar-benar harus mati, maksud nggak gerak gitu ya supaya bisa diselamatin, enggak? Nah ketika orang itu datang, ya kita harus benar-benar dalam kondisi yang oke, aku siap untuk diselamatkan, aku siap untuk digantikan, supaya aku nih nggak nyusahin orang yang nyelamatin nih, gitu. Nah, itu ya ilustrasi yang sederhana, semoga juga memberkati kita. Lalu ayat 50 sampai 59, bagaimana supaya kita bisa membedakan zamannya. Dikatakan ayat yang ke-56, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Ini sebenarnya menyentil ya. Kamu udah tahu bahwa Tuhan akan segera datang, tapi kenapa nggak siap-siap? Kenapa kamu masih menyesatkan diri gitu? Kenapa kamu masih hidup sesuai dengan hasrat hatimu? Ini sedang berbicara kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, sekarang bagaimana kondisi kita? Bagaimana sikap kita terhadap Tuhan, terhadap kondisi zaman ini? Atau malah kita samanya dengan kebanyakan orang? Oh ya, aku tahu Tuhan akan datang, tapi sekarang ya aku nikmatin hidup dulu lah. Misalnya, oh aku belum punya rumah, aku belum punya ini, belum punya itu. Temanku udah sampai sana, kok aku belum. Ya, aku kejarlah itu. Nanti Tuhan datang udah nggak keburu. Nah, justru seharusnya kita mengejar Kristus. Hari ini mungkin malam minggu ya orang sedang di luar sana ya, menghabiskan waktu dengan ya berbagai macam hal. Tapi kita malam ini mau sungguh-sungguh belajar ya supaya kita bisa diisi. That's good. Ya, kita betul-betul memilih bagian yang terbaik. Ya, seperti kita juga tahu bahas pasal-pasal sebelumnya mengenai Marta dan Maria ya. Jadi Maria memilih bagian yang terbaik, sedangkan Marta sibuk di luar. Ya, jadi teman-teman malam ini moga kita bisa membayar harga supaya benar-benar Tuhan boleh memulihkan kita dan memakai kita. Amin. Sampai di sini ya. Ada yang mau menambahkan atau bertanya? Axel, Erlin atau Kak Maria? Sharing boleh? Boleh. Amin. Ya aku nikmati berita anti Palestina tadi ya. Hari ini ya Tuhan akan segera datang gitu.
ya kita mungkin udah tahu ya fakta ini gitu ya. Tapi kalau aku melihat diriku sendiri, aku tahu tapi kok nggak buru-buru cari Tuhan dengan sungguh-sungguh gitu. Aku pikir nih ya, kalau misalnya kita tahu gitu kapan kita uh, uh, ya meninggal gitu ya, atau misalnya kita tahu kapan Tuhan datang kayak oh 2 hari lagi nih Tuhan datang nih gitu ya, ada waktunya gitu, pasti tuh kita akan wah sungguh-sungguh banget gitu kan, akan kayak wah cari Tuhan gitu kan. Uh, ya tapi kita kan nggak tahu gitu ya. Uh, Nah, seharusnya tuh kita memiliki sikap yang ya gitu gitu. Apa? Ya, sungguh-sungguh cari Tuhan gitu loh. Hari ini ya mungkin aku kayak santai-santai aja gitu ya. Oh, kayak yang tadi gitu kan. Oh, Tuhan katanya mau datang tapi sampai sekarang masih belum datang gitu. Nah, ini ya Bali yang menegur aku juga. Ini sikap yang salah gitu ya. Eh, Akibatnya kayak yang tadi gitu ya, bisa mendapat pukulan gitu. Malah jadi nggak berselera lagi datang kepada Tuhan gitu. Ya, amin. Puji Tuhan atas firman ini kembali menguatkan. Amin. Puji Tuhan. Oke, Herlin, ada? Sudah cukup? Oke, ya, saya rasa cukup ya. Berarti demikian ya. Semoga kita tidak lagi menjadi orang yang loose ya, tidak menjadi orang yang kendur. Ya, sama seperti Roma 12 ayat 11 berkata, kita harus benar-benar jangan ya membiarkan kita ini menjadi malas, atau latihlah roh kita ya setiap saat ya, supaya Tuhan juga bisa berbicara senantiasa. Oke. Demikian ya, semoga kita terjaga ya. Besok kita akan kembali untuk beribadah ya, sidang ya, kita sama-sama moga doa Tuhan juga kuatkan. Karena ya kadang jenuh itu pasti ada, ya bosan apalagi ya. Jadi jangan sampai kebosanan atau kejenuhan itu membuat kita jadi tidak berjaga-jaga ya. Amin. Kita sampai di sini, kita doa ya. Oke, mari kita satu hati, kita berdoa moga Tuhan menguatkannya. Amin. Oh Tuhan, Tuhan kami mengucap syukur bahwa Engkau tidak pernah berhenti untuk berbicara pada kami Tuhan. Malam hari ini ada Axel, Herlin, juga Kang Maria, juga diriku. Kami berdoa supaya Engkau boleh Tuhan berbicara kepada juga teman-teman kami yang belum hadir, supaya mereka ada waktu pribadi ataupun bersama-sama dengan Tuhan, dengan kami juga. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau kembali lagi, oh Tuhan, berbicara secara senantiasa, supaya kami tidak lagi lupa atau kami tidak berjaga-jaga. Ya doa Tuhan supaya melalui kondisi apapun, belajar, tetap sandar padamu, tetap hidup bersamamu Tuhan. Segala kesehatan kami semua, segala proses ya apapun yang kami alami, ya semua berasal daripada Tuhan, juga keluarga kami masing-masing. Yang berdoa, yang mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, demikian.